Oke friend, kembali lagi bersama saya Iqbal dari Mad Friend Animal, everything about animal. Pada hari ini kita lagi datang ke rumahnya salah satu breeder Jack Russell. Siapa dia? Ko Jason dari Java Jack Indo. Ini rumahnya. Yuk kita masuk. Oke friend, kita udah di dalam nih. Kita langsung ketemu sama Ko Jason ya. Halo Ko. Halo. Gimana kabarnya Ko? Ya gimana? Sehat. Ya. Wih, ini lagi ada anak-anaknya nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Ko Jason ya. Ya. Pertama-tama aku mau nanya dulu Ko, kenapa kan Ko Jason ini breedernya apa? Jack Russell ya? Ya, Jack Kenapa Russell, bisa senang sama Jack Russell? Pertama dulu awalnya itu karena saya basicnya senang anjing pameran. Dulu kan saya banyak pom. Nah dulu tuh lihat jenis anjing ini tuh di Indonesia belum ada, sama sekali belum ada yang main. Nah udah gitu saya sering lihat pameran juga di luar. Anjing ini tuh populer dan jumlah pesertanya tuh tinggi kalau di luar pameran-pameran luar. Iya. Nah setelah ngeliat kok anjingnya happy karakternya, terus dia punya temperamen juga bagus, dan ternyata browsing cari Google, lihat YouTube, ini termasuk salah satu anjing kecil yang paling pinter. Gitu. Jadi salah satu smartest toy breed. Nah akhirnya pertama saya punya satu tuh impor, karena pengen punya saya cari teman, saya impor lah pertama dari Thailand. Untuk pet aja, sama sekali nggak mikirin buat show, cuman pengen punya Jack Russell Terrier. Setelah beli satu dari Thailand, taunya orang rumah pada seneng juga. Jadi akhirnya kenapa kita nggak coba showin aja di Indonesia, karena belum ada dan kita bisa mulai sesuatu yang baru gitu. Nggak cuman pom aja, tapi nambah lagi satu breed lain. Breed apa nih? Tapi karena emang kita nggak mau yang gede-gede, kita pengen yang kecil aja. Kita akhirnya pilih Jack Russell. Jadi kita cari anjing show pertama kita itu impor dari Rusia. Gitu. Akhirnya kita beli satu anjing dari Rusia dan kita showin. Oh berarti di Indonesia ini Ko Jason salah satu pencetus untuk show Jack Russell. Iya, kalau Jack Russell ya. Kalau Jack Russell dari betul, memang belum ada Jack Russell, kita bawa Jack Russell satu buat pet, dan akhirnya kita beli satu yang buat show. Terus prosesnya kalau waktu itu kan belum ada Jack Russell buat show kan, itu nggak kenapa-napa tuh? Nggak apa-apa, dia mainan. Maksudnya kan belum ada Jack Russell buat show nih. Untuk masukin kelas Jack Russell ini ke dalam kategori show ini sulit nggak? Awalnya kita sendiri nggak tahu. Tapi setelah faktanya di lapangan, ternyata banyak juri-juri Eropa yang memang suka sama breed ini karena di Eropa populer. Dan begitu lihat di Asia ada Jack Russell Terrier juga, kadang-kadang kalau anjingnya bagus ya, itu jadi daya tarik tersendiri buat juri kasih menang Jack Russell gitu. Jadi guys, ada, bisa dibilang Jack Russell tuh anjing yang nggak sulit untuk menang baik di basin, di grup maupun di in-show. Gitu. Oke. Terus untuk perawatannya sendiri susah nggak sih? Termasuk gampang sih karena dia kan bulu pendek. Kalau untuk pet kita bisa shave, tapi kalau untuk show kita mesti stripping dia punya bulu, kita mesti cabut. Itu ada tekniknya. Nah kita sendiri juga dari yang nggak bisa sama sekali, tapi kita belajar kan sekarang maksudnya media sosial udah luas ya. Bisa belajar di YouTube, bisa belajar Google, bisa tanya-tanya juga orang yang memang expert di bidangnya. Akhirnya dapat referensi, oh ini caranya gini, ini caranya gitu. Lihat orang lama-lama latihan sendiri jadi bisa gitu. Oh ya friend nih, for your information nih. Jadi Ko Jason ini kan punya grooming dan salah satu dari hanya beberapa groomer atau tempat grooming yang bisa nge-grooming Jack Russell ya Ko ya? Iya, terrier sih lebih ke Terrier. Karena yang perlu stripping nggak cuma Jack Russell, ada Westie, ada Schnauzer, ada Norwich, ada jenis-jenis anjing lain yang memang cara groomingnya itu kita harus plucking sama stripping. Nah, tadi ada dua jenis cara grooming. Tadi apa aja kok? Tadi stripping ada plucking sama stripping. Plucking. Nah, bedanya apa nih kalau untuk plucking itu kayak gimana? Kalau plucking itu kita cabut bulu. Cabut bulu. Untuk area-area tertentu kita pluck, kita cabut bulunya. Supaya tumbuh bulu baru. Supaya tumbuh bulu baru dan jadi dia regenerasi si bulunya. Tapi kalau stripping itu kita pakai namanya tools, ada stripping knife dan stripping stone.
Itu gunanya untuk membantu kita nyabutin bulu-bulu matinya dia. Oke. Gitu. Tapi si anjingnya itu kesakitan nggak sih? Enggak sih, karena memang kalau di awal mungkin yang belum terbiasa dia akan ngerasa nggak enak. Tapi kalau yang udah biasa di stripping dia udah nyaman. Karena malah kalau nggak di stripping mungkin ya, karena anjing nggak bisa ngomong, mungkin dia ngerasa gatel. Tapi kalau misalnya setelah kita strip, dia enjoy sih kalau udah terbiasa. Oh gitu. Nah untuk show sendiri sebenarnya penilaian yang bagus itu yang di stripping atau yang di apa tadi namanya? Di plucking. Di plucking. Combine sih itu kedua-duanya. Jadi ada area tertentu yang mesti kita plucking, area tertentu yang kita harus stripping. Oh gitu. Jadi dua-duanya harus dilakukan gitu. Tapi itu gunanya itu supaya bulunya tuh harus keras jadi ya. keras gitu. Kalau kita nggak stripping, bulu dia jadi soft, jadi lembut gitu bulunya. Nah tapi ada juga ya. Rusuh. Iya, kamu mainannya gitu ya. Tapi ada juga kok yang apa namanya yang si Jack Russell ini si ownernya nggak pengen di stripping atau di plucking gitu, pengen biasa aja, pengen halus. Ada. Oh, ada. Yang owner rumahan karena udahlah daripada repot stripping. Sebenarnya nggak repot sih, lama aja. Iya lama. Daripada lama saya masih stripping, udah saya shave aja. Sebenarnya nggak masalah di shave pun kalau untuk anjing pet. Tapi kalau misalnya kita memang mau untuk anjing show, karena tekstur itu menjadi salah satu penilaian juga. Jadi ya kita mesti stripping gitu. Oke. Selain ini katanya selain Jack Russell, Ko Jason juga nge-breed mini pom ya? Ya, mini pom tuh breed pertama yang dari memang sebelumnya Jack Russell. Awalnya tuh dari pom dulu, mini pom. Cuman karena gimana ya? Mungkin kayak takdir juga gitu bawa ke Jack Russell. Jadi sekarang Jack Russell tuh kita lebih lari ke show dibanding pom gitu. Oh gitu. Tapi Ko Jason sendiri lebih fokusnya di show kali ya? Ya lebih karena berdasarkan passionnya memang seneng show gitu, bukan sekedar yang breeding beranak terus kita jual papisnya gitu, enggak. Tapi memang karena kita senangnya show, jadi gimana caranya kita bisa bikin anjing show yang bagus. Jadi mutu anjing tuh setelah kita kawinkan bukan begitu-begitu aja, tapi dia meningkat gitu. Iya. Punya yang lebih bagus lagi gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah tanya nih sejarahnya Ko Jason, kenapa milih Jack Russell, terus sama perawatan dan untuk apa fungsinya Jack Russell ini, ada untuk show, ada untuk rumahan. Nah, untuk harganya sendiri kok? Kalau harganya sih kita petnya dari 25. Pet umur berapa tuh? Pet 2 bulan, ya kita biasa lepasnya di atas 2 bulan setengah sih. Berarti segini, ini berapa bulan? Ini baru 2 bulan, jadi ini memang belum dilepas. Oh, tapi umumnya umur segini berarti? Kita lepasnya di 3 bulan lah, biasanya 3 bulan. baru. Cuman 2 bulan tuh udah beberapa udah ada yang di book gitu. Cuman biasanya kita nggak kasih langsung karena dia biasanya baru vaksin sekali. Dan kita nggak microchip anjing di umur 2 bulan karena lumayan sakit sih kalau kita microchip terlalu kecil gitu. Iya. Jadi walaupun jualan tetap kita sayang ya Pak? Iya pasti dong, nomor 1 itu. Nah untuk ini kok untuk indukannya sendiri, apakah ini indukannya impor atau gimana? Kalau yang liter ini kebetulan ini papanya Rusia, papanya itu opium, dia udah multi basin show, udah champion juga di 3 negara. Vietnam champion, Thailand champion, dan Indonesian champion. Dan mamanya sendiri import juga, udah champion juga. Jadi yang literan ini tuh kita harganya mulai dari 30 juta sampai 45 juta. Tergantung berarti ini induknya semuanya impor dan best champion semua. Ya, sudah champion semua. Nah untuk anak-anaknya sendiri dari indukan yang champion itu dia punya perbedaan nggak sih dengan induk-induk yang belum champion tapi sama-sama impor? Pasti ada perbedaan. Cuman balik lagi kalau saya pribadi nggak cuma lihat gelar, nggak cuma lihat title, tapi tetap harus lihat fisik real anjingnya sendiri. Jadi karena buat saya percuma kalau misalnya anjing itu champion, punya bloodline yang bagus banget, tapi fisik anjingnya sendiri nggak bagus gitu. Karena kan balik lagi kita piara anjing tuh bukan orang tuanya yang kita beli. Bayar itu kan beli kan anjingnya itu sendiri gitu. Jadi bloodline penting, tapi fisik anjingnya sendiri juga penting gitu. Jangan termakan sama mereknya aja gitu. Tapi kita harus lihat sendiri anjingnya memang benar-benar qualified nggak, anjingnya memang benar-benar bagus nggak gitu. Oh berarti anggap sekarang dari 2 orang tua impor dan champion ini lahir 4 anjing dan itu juga kemungkinan beda-beda harganya ya? Dan iya beda-beda.
Beda-beda. dia qualify buat show atau enggak? Ya, gitu. karena kita lihat Oke. lagi anatominya, apa udah sesuai dengan standar breednya belum. Terus kita lihat lagi karakternya, kita lihat temperamennya, gigi juga penting. Gitu, Oh. kita periksa semuanya sih. Terus untuk perawatan show sendiri mulai diterapin dari umur berapa bulan? Kalau saya sebulan setengah itu anjing udah mulai naik meja, jadi udah mulai berdiriin, di stacking. Terus kita lihat dia punya anatomi, punya tulang, punya top line, punya ekspresi mukanya gimana gitu. Kita udah mulai bisa lihat dari sebulan setengah. Tapi kan balik lagi ini makhluk hidup, mereka pertumbuhannya itu bisa berubah-ubah. Jadi misalnya bulan ini yang anjing A lebih menonjol, bulan depan ternyata yang B lebih menonjol gitu. Oh, iya bisa gitu ya. Ya itu balik lagi kita lihat progresnya terus gitu. Sampai kita dapat final biasanya 3 bulan kita udah mulai bisa ngeset, oh ini harganya segini, ini harganya segini gitu. Gitu. Oh ternyata nih friend, untuk pembahasan masalah show panjang banget dan luas. Nah untuk pembahasan masalah show ini nanti mungkin kita undang Ko Jason ke podcast Mad Friend, Mad Podcast ya. Terus untuk terakhir nih kok, untuk misalnya aku punya Jack Russell nih, tapi bukan beli di Ko Jason, Ya. aku beli di orang tapi bukan impor, kenakan Ya. breed lokal ya. Terus aku pengen, kok ini bisa nggak dimasukin show gitu, misalkan minta latihan, bisa nggak sih? Kalau untuk show sih bisa aja. Cuman kalau untuk pacak kita nggak bisa. Jadi memang saya pengen bikin privilege buat customer kita sendiri. Jadi di mana kalau customer yang udah beli sama saya, dia bisa pacak juga sama pejantan yang saya impor, yang saya beli dari luar, mereka bisa pacak karena balik lagi kita butuh privilege itu ya. Iya iya. Gitu. Jadi saya selalu kasih privilege kalau yang beli sama kita dia bisa pacak. Tapi ya, tapi kalau untuk boarding kita tetap profesional. Karena kita memang profesional boarding, jadi kalau ada orang beli dari luar mau tolong dilatihin, tolong di-showin, kita bisa. Oh jadi Java Jack Indo ini ada boarding schoolnya juga buat anjing Iya, ya? kita ada boarding school. Nah itu terbatas nggak kok sama jenis-jenis anjing gitu? Nggak terbatas sih. Oh, nggak Kita terbatas. Jadi semua jenis anjing breed bisa dilatih. Tapi ada standar nggak, misalkan kualifikasi sendiri si anjing harus seperti ini? Oh si pasti pasti. Nanti pasti kita bicara apa adanya, kita apa anjing ini qualified nggak buat pameran. Jangan sampai orang spend uang, spend waktu juga, tapi ternyata anjingnya nggak qualified, hanya dititip aja gitu. Kan sayang juga, habis waktu, habis tenaga gitu. Oke, berarti ini Java Jack Indo ini berarti luas banget ya bidangnya, dari mulai breeding, show sampai boarding school buat anjing nih. Untuk anak orang, untuk teman-teman nih, untuk para friend yang mau melatih anjingnya, yang mungkin udah tahu nih anjing kita qualify buat untuk show, bisa dilatih ke sini bisa. Dan ini nih harganya apa? Harga kalau boarding beda-beda. Beda-beda. Jadi kita ada anjing small breed, ada medium breed, ada large breed. Yang dari small breed itu kita mulai dari 3 juta, medium itu 4 juta, yang large-nya itu dari 5 juta. 5 juta. Pertemuan berapa kali? Nggak pertemuan itu. Oh iya, dititipin tinggal sini di ya, Pak, sini ya. Oh, betul. dititipin selama. Jadi itu udah all in, udah makan, udah training, udah grooming, udah semua beres gitu. Berarti dengan harga segitu udah sampai nanti ada event Ya, show ada ya. event gitu. Oke tuh, harganya tidak begitu mahal. Jadi kalau Ya. misalnya mau sekolahin anjingnya, langsung aja follow IG-nya, apa namanya kok? Java IG-nya Jack Indo. Java Jack Indo. Langsung DM aja ke Ko Jason, nanti gampang lah ke sini-sini. Atau mau Ya. langsung DM dulu ke Dirgantara Perat biasanya kan bisa. Iya. Ya paling gitu kok, nanti untuk selanjutnya kita ngobrol lebih panjang lagi untuk masalah show ya, kita Oke. adain podcast nih buat masalah show, karena panjang banget ternyata masalah show itu kompleks banget dan memang unik gitu, rame. Makasih banyak ya kok ya. Sama-sama, udah thank you mau banget sharing udah datang masalah juga di ke sini. Castle. Ya, Sama-sama, thank you. saya Iqbal dan Ko Jason. Ya. Saya dari Mad Friend Animal, everything about animal.